Perkenalkan, nama saya Ivan Renaldi Dimantara, nomor daftar hadir 41, Angkatan 4, Latsar Otorita Ibu Kota Nusantara. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan listen learn apa yang telah saya pelajari selama agenda 2 ini. Yang pertama, ada tugas hari 1, di mana tugas subkelompok ini menganalisis kasus dari sumber berita di suatu topik, daftar negara dengan kinerja ASN terbaik di dunia di 2024, dan Indonesia menempati peringkat 38 dari 120 negara dalam penilaian kerja ASN terbaik di dunia. Kemudian dari berita tersebut, saya bersama rekan-rekan kerja subkelompok menganalisis tentang tantangan atau permasalahan yang dihadapi pemerintah pusat dalam peningkatan kinerja ASN. Kemudian dari analisis masalah tersebut, kami membuat strategi peningkatan kinerja ASN yang di Indonesia dalam perspektif berakhlak. Di antara strategi tersebut, apa saja yang bisa diterapkan di instansi otorita Ibu Kota Nusantara yang tempat kami bekerja saat ini. Pada yang saya pelajari, tantangan atau permasalahan terhadapi adalah masalah integritas, di mana ada budaya kerja yang comfort zone, sistem rekrutmen yang kurang transparan, dan buruknya penerapan core value ASN. Kemudian ada masalah kualitas dan kompetensi. Salah satu indikatornya ada ketidaksesuaian antara posisi pekerjaan yang diminta dan kompetensinya, sehingga kinerjanya buruk, ataupun sebaliknya, kompetensi yang dimiliki cukup tinggi namun ditempatkan dalam posisi yang tidak tepat, sehingga tidak maksimal dalam proses pengerjaannya. Serta pengembangan kompetensi yang tidak memenuhi, dan masih banyak yang belum ada kompetensi yang kurang dikembangkan di lingkungan pekerjaan ASN. Kemudian masalah birokrasi, ada koordinasi antar lintas instansi yang tidak optimal, sehingga eksekusi program tidak terhambat dan tidak sinkron. Adanya tumpang tindih antar peraturan, sehingga unit kerja juga tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan maksimal. Ada juga masalah alokasi dan manajemen sumber daya, serta masalah lainnya berupa digitalisasi yang belum optimal maupun rendahnya kepercayaan publik dan citra buruk masyarakat. Setelah itu, strategi penerapan peningkatan kinerja ASN di Indonesia dalam perspektif berakhlak. Dalam subbab ini, kami membedah setiap core value untuk dianalisis dan diupayakan bagaimana untuk menerapkan strateginya, berupa dalam setiap implementasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Setelah itu, penerapan strateginya di instansi Ibu Kota Nusantara, otorita Ibu Kota Nusantara. Contohnya implementasi pelayanan, ada aplikasi ANO untuk menolong kebutuhan masyarakat, dan penguatan UMKM dalam setiap event-event yang ada di otorita Ibu Kota Nusantara. Contohnya akuntabel juga ada pengembangan pembangunan, alokasi lahan, dan investasi yang dapat dipantau secara real time dalam pusat data digital, sehingga dapat terukur dan tolak ukurnya itu pasti, bukan hanya sekedar kualitatif tapi juga secara kuantitatif. Kemudian kompeten, ada seminar atau forum diskusi yang diadakan untuk pelajari berbagai hal baru, pelatihan teknis atau FGD yang berbasis kasus nyata, dan lain sebagainya. Kalau harmonis, kami saling menghargai rekan kerja yang kesulitan maupun beragam suku, agama, budaya, dan aneka ragam antar rekan kerja. Kemudian loyal, adaptif, dan kolaboratif. Selanjutnya, untuk tugas subkelompok, yaitu promoting the culture, kami sebagai anggota kelompok saling membuat satu video role play penerapan nilai berakhlak sesuai tugas dan jabatan di fungsi masing-masing, yang nantinya akan upload di YouTube. Dan tugas hari 3, ada analisis lingkungan tantangan strategi penerapan nilai berakhlak. Jadi pada tugas ini, masing-masing anggota kelompok saling mengidentifikasi lingkungan internal OIKN ataupun eksternal. Hal tersebut nantinya dapat mempengaruhi penerapan nilai berakhlak. Jadi antara semakin mendukung ataupun semakin menghambat penerapan nilai-nilai tersebut, baik dari yang internal maupun dari eksternal. Kemudian identifikasi analisis tantangan yang dihadapi dalam penerapan nilai berakhlak bersama, dan kembangkan strategi yang efektif di lingkungan internal. Kemudian tugas individu, yaitu personalizing values dan breaking the limitation. Jadi apa saja di unit kerja saya yang sudah saya pelajari di tugas subkelompok akan saya terapkan di unit kerja saya nantinya. Seperti itu. Dan terakhir adalah tugas lesson 2 ini. Sekian dan terima kasih.